Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhari Darmawan, mahasiswa Fakultas Hukum Unsri tingkat 1 Kampus Indralaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas suatu topik pembelajaran, yaitu perubahan sosial. Yang pertama, kita bahas dulu pengertian perubahan sosial. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada fungsi dan struktur masyarakat. Sedangkan menurut Sarjono Sukanto, perubahan sosial adalah perubahan lembaga kemasyarakatan yang kemudian mempengaruhi sistem sosial. Intinya, perubahan sosial merujuk pada perubahan yang terjadi di masyarakat. Penyebab perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat dipicu karena adanya rasa ketidakpuasan dengan kondisi saat ini atau timbulnya keinginan untuk menjadi lebih baik. Perubahan dapat terjadi karena adanya dorongan dari luar ataupun dari dalam masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial ini bisa berlangsung secara sadar dengan penuh perencanaan, juga dapat berlangsung secara tidak sadar. Perubahan sosial disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal sendiri adalah perubahan sosial yang meliputi bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk, adanya berbagai penemuan baru, konflik yang terjadi di masyarakat, dan terjadinya revolusi. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya perubahan sosial meliputi yang pertama itu faktor alam seperti bencana, peperangan, dan lain-lain, dan adanya pengaruh dari kebudayaan lainnya. Selain itu, perubahan sosial juga memiliki faktor pendorong dan faktor penghambat. Pendorong perubahan sosial yakni adanya kontak dengan budaya lain, majunya sistem pendidikan, pendudukan yang heterogen, dan lain-lain. Sedangkan perubahan sosial juga dapat dihambat dengan minimnya interaksi dengan masyarakat lain, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hambatan ideologis, dan lain sebagainya. Perubahan sosial juga memiliki cirinya. Setiap masyarakat pasti akan merasakan perubahan sosial, baik itu secara lambat ataupun dengan cepat. Perubahan sosial ini juga tidak akan berhenti berkembang atau bersifat dinamis. Kemudian perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan akan membuat perubahan pada lembaga sosial lainnya. Dan perubahan yang cepat dapat menyebabkan disorganisasi dalam suatu kelompok masyarakat. Disorganisasi ini biasanya bersifat sementara. Perubahan tidak hanya dibatasi oleh bidang kebendaan ataupun materi, atau juga bidang spiritual. Keduanya memiliki hubungan timbal balik yang kuat satu sama lain. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang fenomena perubahan sosial ini, yaitu satu itu adalah teori evolusi. Teori evolusi menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi secara lambat untuk waktu yang lama dalam masyarakat. Menurut teori ini, perubahan sosial terjadi karena perubahan pada cara pengorganisasian masyarakat, sistem kerja, pola pemikiran, dan perkembangan sosial. Dan menurut Sarjono Sukanto, terdapat 3 teori utama dalam evolusi. Yang pertama itu adalah teori evolusi unlinear. Teori ini menyatakan bahwa manusia dan masyarakat mengalami perkembangan yang sesuai dengan tahap-tahap tertentu. Perubahan ini membuat masyarakat berkembang dari yang sederhana menjadi tahapan yang lebih kompleks. Dan teori evolusi universal. Teori ini menyatakan bahwa perkembangan masyarakat tidak perlu melalui tahapan-tahapan tertentu yang tetap, karena menurut teori ini kebudayaan manusia telah mengikuti suatu garis evolusi tertentu. Dan yang ketiga adalah teori evolusi multilinear. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial dapat terjadi dalam beberapa cara, tetapi cara tersebut akan mengarah ke arah yang sama, yaitu membentuk masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya adalah teori konflik. Teori konflik ini menjelaskan bahwa perubahan sosial terbentuk karena adanya konflik dan ketegangan dalam masyarakat. Konflik ini biasanya berupa pertentangan antar kelas penguasa dengan kelas masyarakat,
yang tertindas, sehingga masyarakat dalam kelas yang lebih rendah menginginkan adanya perubahan dengan mengatasnamakan keadilan. Berdasarkan teori ini, jika memang perubahan yang dikehendaki berhasil atau tercapai, maka pada akhirnya masyarakat yang terbentuk akan hidup tanpa pembagian kelas. Dan teori yang ketiga adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis ini menyatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan sosial yang sedang berlaku sekarang dan penyebab utama terjadinya perubahan sosial. Ketidakpuasan ini tidak dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Sebagian anggota masyarakat tidak menginginkan adanya perubahan sosial. Nah, apabila lebih banyak yang menginginkan perubahan sosial, biasanya perubahan itu akan terjadi. Tetapi apabila hanya kaum minoritas dengan kekuatan yang kecil yang menginginkan perubahan sosial, maka perubahan tersebut sulit untuk tercapai. Dan yang terakhir adalah teori siklus. Teori siklus ini menyatakan bahwa perubahan sosial ini bagaikan roda yang sedang berputar. Artinya, perubahan zaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh manusia dan tidak dapat dikendalikan oleh siapapun. Bagaimanapun, seseorang berusaha untuk mencegah terjadinya perubahan sosial, mereka tidak akan mampu, karena perubahan sosial sudah seperti sifat alami yang dimiliki setiap lingkungan masyarakat, yang juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama itu perubahan sosial berdasarkan kecepatan terjadinya. Perubahan sosial ini dibagi menjadi, yang pertama itu adalah perubahan evolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung secara lambat dan dalam waktu yang bisa dikatakan lama, dengan tidak adanya kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan kondisi masyarakat dalam menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, perubahan revolusi. Perubahan revolusi merupakan perubahan sosial yang berlangsung secara cepat, dapat direncanakan ataupun juga bisa tanpa perencanaan sebelumnya. Secara sosiologis, perubahan revolusi biasanya berkaitan dengan perubahan unsur-unsur kehidupan atau lembaga-lembaga sosial dalam suatu lingkungan masyarakat. Perubahan revolusi bisa direncanakan atau tidak. Pemicu dari perubahan ini biasanya adalah konflik atau ketegangan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Suatu perubahan baru bisa dikatakan sebuah revolusi apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, adanya keinginan secara umum untuk melakukan sebuah perubahan. Keinginan ini dirasa oleh ketidakpuasan yang berkembang dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, adanya pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap mampu menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, pemimpin yang dimaksud setuju dengan pendapat masyarakat dan menjadikan ketidakpuasan masyarakat tersebut sebagai program dan arah bagi perkembangan sosial lingkungan yang bersangkutan. Dan yang keempat, pemimpin yang dimaksud harus menunjukkan suatu tujuan positif pada masyarakat. Dan yang kelima, harus ada momentum yang tepat. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting dalam melakukan sebuah revolusi. Semakin tepat suatu momentum, maka akan semakin besar juga suatu revolusi tersebut dapat berjalan secara lancar. Dan yang kedua itu berdasarkan perencanaannya. Perubahan sosial ini dibagi menjadi, yang pertama itu perubahan sosial yang direncanakan. Perubahan sosial yang direncanakan maksud saya adalah perubahan yang sudah dijadikan tujuan oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perubahan. Pihak-pihak tertentu ini biasa disebut sebagai agent of change. Biasanya mereka merupakan kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat luas untuk menjadi pemimpin dalam lingkungan yang bersangkutan.
suatu perubahan sosial yang direncanakan akan selalu berada di bawah pengendalian dan pengawasan oleh si agent of change tersebut. Perubahan sosial yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan biasanya berupa perubahan yang tidak dikehendaki dan terjadi di luar perkiraan masyarakat itu sendiri. Perubahan ini sering memicu masalah baru karena perubahan tersebut muncul secara tiba-tiba tanpa direncanakan. Contoh dari perubahan tidak direncanakan ini adalah seperti contoh kasus tsunami di Aceh. Bencana alam ini membuat terjadinya perubahan besar dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh pada saat tsunami itu berlangsung. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan pengaruhnya. Perubahan sosial ini dibagi menjadi, yang pertama itu adalah perubahan sosial yang berpengaruh besar. Perubahan sosial yang berpengaruh besar ini adalah perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, sistem mata pencarian, hubungan kerja, dan lapisan masyarakat. Contohnya berubahnya sistem pemerintahan suatu negara. Dan perubahan sosial yang pengaruhnya kecil. Perubahan sosial yang pengaruhnya kecil ini adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur sosial tetapi tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti perubahan gaya berpakaian dalam masyarakat. Perubahan sosial juga memiliki dampaknya. Yang pertama adalah dampak positif atau manfaatnya perubahan sosial. Manfaatnya antara lain adalah satu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat meningkat. Dan yang kedua, itu terciptanya lapangan kerja baru dan sumber daya manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga, terciptanya tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Dan keempat, terbentuknya nilai dan norma baru. Yang kelima, efektivitas dan efisiensi kerja masyarakat meningkat. Dampak negatif atau kerugian perubahan sosial juga memiliki antara lain adalah yang pertama, itu terjadinya disintegrasi sosial atau kesenjangan sosial, perbedaan kepentingan yang akan menimbulkan perpecahan di antara masyarakat. Yang kedua, itu terjadinya ketegangan dan pergolakan di daerah yang bersangkutan atau yang terjadi konflik. Dan ketiga, itu adalah muncul permasalahan sosial baru karena perubahan nilai, norma, dan kondisi kebudayaan baru yang muncul. Dan yang keempat, itu memicu kerusakan lingkungan. Dan yang kelima, mulai meredupnya keberadaan adat istiadat karena kebudayaan lama yang ada. Dan yang kelima, itu perubahan tingkah laku ke arah negatif sehingga memicu konflik sosial. Dan yang keenam, itu lembaga sosial tidak dapat berfungsi secara maksimal. Dan yang ketujuh, budaya konsumtif semakin besar karena tingkat konsumsi akan menggambarkan status seseorang di zaman sekarang. Kita sebagai manusia pasti selalu berinovasi dan melakukan perubahan. Hal itu juga berdampak pada perubahan sosial dan budaya. Tapi, bagaimanakah contoh perubahan sosial itu? Oke, masyarakat zaman dahulu beranggapan banyak anak banyak rezeki. Sedangkan zaman sekarang 2 anak sudah cukup. Dulu, pergaulan sangat terbatas. Namun, di zaman modern, pergaulan jauh lebih bebas seperti minum alkohol dan merokok. Hubungan antara orang tua dengan anak sangat terbatas. Berbeda dengan sekarang, hubungan antara orang tua dengan anak lebih bebas. Dan dulu, keturunan merupakan ukuran status sosial yang tinggi. Sekarang, kekayaanlah yang menjadi tolak ukur status sosial. Terus, bagaimana dengan perubahan budaya? Perubahan budaya, contohnya dulu manusia hidup di gua, sekarang mereka tinggal di rumah. Dulu tanah dikelola dengan cangkul, kini menggunakan traktor. Pabrik
menggunakan peralatan sederhana. Di zaman modern menggunakan mesin, komputer, dan robot. Dulu transportasi perdagangan menggunakan sampan. Di era modern menggunakan kapal laut dan pesawat terbang, dan sekarang jangkauan perdagangan lebih luas. Ada bentuk-bentuk kontak budaya yaitu 1. Antar bagian-bagian atau seluruh masyarakat. 2. Antar golongan yang bersahabat dan bermusuhan. 3. Masyarakat yang menguasai dan dikuasai. 4. Masyarakat sama besar dan berbeda besarnya. Dan yang terakhir, aspek budaya non-material dan material. Perubahan dianggap menguntungkan dan bermanfaat jika 1. Masyarakat merasa membutuhkan. 2. Perubahan itu dapat dipahami dan dikuasai. 3. Menguntungkan masyarakat. 4. Meningkatkan taraf hidup. 5. Tidak bertentangan dengan nilai masyarakat. 6. Tidak merusak prestise. Dalam setiap hal, pasti ada pro dan kontra. Kenapa masih ada menolak perubahan tersebut? Perubahan itu dianggap merugikan karena yang pertama menggunakan hal yang baru akan mendapatkan hukuman dari masyarakat. Yang kedua, menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, bertentangan dengan nilai masyarakat. Dan yang keempat, penemuan material dan non-material sulit diintegrasikan dalam pola kebudayaan. Hal itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kelompok yang mempertahankan keharmonisan, dan yang kedua, kelompok yang menginginkan kemajuan. Orang yang menghendaki perubahan berkecenderungan untuk berubah. Orang yang menolak perubahan berkecenderungan untuk bertahan. Untuk itu, masyarakat harus bersikap kritis terhadap perubahan sosial dan budaya yang ada. Tapi, bagaimana caranya? Jika kebudayaan itu masih bisa dipergunakan untuk pedoman hidup, maka masyarakat akan bertahan. Apabila kebudayaan itu tidak memberi manfaat, maka masyarakat harus mengadakan perbaikan terhadap kebudayaan tersebut. Orang yang bersikap kritis juga memiliki ciri-ciri, yaitu Pertama, peduli. Kedua, mampu memberikan saran positif. Ketiga, berani mengemukakan pendapat. Keempat, cermat dalam memilih perbuatan baik atau buruk. Kelima, mampu mengevaluasi diri sendiri. Jadi sekarang kita tahu contoh-contoh dan sikap terhadap perubahan sosial dan budaya. Seperti biasa, terima kasih.